Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka taklim yang diselenggarakan setiap bulan kali. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Materi pada hari ini saya beri judul Iman, Islam, dan Ihsan. Ini sebenarnya materi-materi sudah umum, tapi ini termasuk juga dasar. Jadi ihsan itu nanti merupakan hasil daripada Islam dan keimanan kita. Nah, menurut Muhammadiyah, iman, Islam, dan ihsan itu merupakan tiga hal yang saling bergantung dan terintegrasi satu sama lainnya. Ketiganya dapat diibaratkan segitiga sama sisi, atau seperti bangunan di mana iman sebagai pondasinya, Islam sebagai tiang penyangganya, dan ihsan sebagai atapnya. Jadi tiga komponen ini menyatu. Nah, beberapa penjelasan mengenai iman, Islam, dan ihsan. Iman itu lebih menekankan pada keyakinan dalam hati, meyakini adanya Allah, zat yang maha kuasa, memahami sifat-sifat Allah, af'al Allah yang merupakan pengakuan adanya Allah sebagai Tuhan yang dibenarkan oleh hatinya dan dibuktikan dengan perbuatannya. Itu kurang lebih iman seperti itu. Lah Islam itu merupakan sikap untuk berbuat dan beramal, tunduk pada ketetapan Allah baik terpaksa ataupun sukarela. Kalau ihsan itu merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Jadi ihsan itu dapat dimaknai sebagai kebiasaan atau senantiasa mengingat Allah, merasakan kehadirannya di segala tempat dan setiap saat. Itu ihsan. Merupakan buah dari Islam dan iman kita. Muhammadiyah juga memandang bahwa Islam adalah agama yang berkemajuan, yang kehadirannya membawa rahmat bagi kehidupan umat manusia. Maka dalam surat 3 ayat 83 disebutkan, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri, taslim. Jadi Islam itu menyerahkan diri maknanya. Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka itu dikembalikan. Jadi Islam itu kalau kita lihat maknanya itu, termasuk kita itu tubuh kita itu mesti Islam. Dulu ketika kita ada ini kan dari bayi ya. Bayi terus besar menjadi sekarang ini. Mau kita nggak mau, terus mau jadi bayi ya nggak bisa. Itu namanya terpaksa. Karhan. Aneh tauan, seperti kita diperintah sholat lalu kemudian kita sholat, itu namanya taat, tauan. Jadi Islam itu begitu. Ada dua bentuk, ada yang taat, ada yang terpaksa. Keberadaan kita terpaksa. Kalau matahari terbit dari timur itu terpaksa, dikendaki oleh Allah. Mau matahari kepingin dari barat ya tidak bisa, kecuali nanti pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat itu nanti matahari akan terbit dari barat. Sekarang gejalanya sudah ada.
Ya, dengan sekarang itu nek diarani musim ketiga atau rendeng itu sulit untuk dideteksi. Waktunya rendeng tapi ketiga, waktunya ketiga bisa jadi rendeng. Karena apa? Sekarang ini pusat bumi itu sudah bergeser. Ini ilmu nih, bukan klinik. Ilmu nanti sudah bergeser itu dengan kecepatan berapa itu sampai tahun 2001 atau berapa itu sudah kecepatannya luar biasa. Tadi sudah bergeser, nanti posisinya akan terbalik. Ya. Nah kalau terbalik saat itu matahari tidak terbit dari barat, tidak terbit dari timur tapi dari barat. Akhirnya orang yang menyelidiki ini kaget juga, informasi dari Islam itu ternyata seperti itu. Nanti pada hari kiamat matahari akan terbit dari barat. Lebih pas gitu ya. Nah, itu termasuk juga namanya karhan. Jadi Islam itu bisa bermakna tunduk pada kemauan Allah. Siapa yang tunduk maka dia adalah Islam. Kita dulu masih berwujud bayi lalu merangkak menjadi dewasa, tua dan akhirnya meninggal. Kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa menolak itu semua. Semua berjalan sesuai dengan kemauan Allah. Itu akan berjalan baik, ya, baik kita suka ataupun tidak suka, tau'an au karhan. Itu pasti terjadi. Ada banyak sekali makna perintah Allah yang sangat berat terkandung di dalam Quran surat Nahl. Nahl itu surat 16 nih. Lebah ayat 90, yaitu yang bersikap adil dan berlaku ihsan serta memberikan kasih sayang kepada sesamanya. Innallaha, sesungguhnya Allah ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat baik ya. Wa itaidil qurba, dan memberikan kepada kaum kerabat, wayanha anil faksa wal mungkar, menahan daripada perbuatan faksa dan mungkar. Wal baghi yaidukum la'alakum tadzakarun. Itu memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Itu terkait dengan surat itu tadi. Selain perintah, Allah juga menyampaikan larangan-larangan yang tak kalah beratnya, menjauhi perilaku keji, mungkar, dan permusuhan. Tugas kita sekarang bukan untuk memperdebatkan apa makna ihsan. Apa makna ihsan yang tepat itu bukan itu, namun bagaimana kita memaknai secara totalitas dan dengan dedikasi yang tinggi untuk mengamalkannya. Ihsan merupakan unsur yang menyatu bersama dengan iman dan Islam. Ketiganya saling interdependensi, yaitu yang bergantungan. Terangkai dalam satu percakapan Nabi, ya, terangkai dalam satu percakapan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad menyerupai seorang laki-laki. Di hadapan Nabi, Jibril pun meminta penjelasan tentang apa itu Islam, iman, ataupun ihsan. Islam itu terkait dengan apa saja yang harus diamalkan. Iman adalah yang terkait dengan mengapa perintah itu harus diamalkan. Ihsan adalah amalan itu sendiri. Dengan kata lain, ihsan produk yang dihasilkan dari proses berislam dan beriman. Mengapa iman ini perlu diperjuangkan? Karena yang masuk surga nanti, sebagaimana yang dijanjikan Allah, adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian juga adalah orang-orang yang takwa.
Setengah 12 durung musnah rek. Cepet nggih. Innal ladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah bagi mereka itu surga firdaus tempat tinggalnya. Khalidina fiha, mereka ke dalamnya, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin pindah dari surga itu. Nah ini yang dijelaskan oleh Allah, nanti yang masuk surga ya ini pribadi-pribadi yang iman takwa. Mereka kekal di dalam surga itu dan tidak kepingin pindah. Nah sekarang kita lihat penegasan Allah terkait orang masuk surga nanti adalah orang yang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu sekalian kepada pengampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu wajannatin, bersegeralah kamu kepada surga ardua samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat, yang disediakan lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang takwa. Ayat ini menjelaskan seperti itu. Jadi kebanggaan kepada kelompok itu sebenarnya justru membahayakan. Orang bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Dalam Al-Quran disebutkan gini, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Disebutkan minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a ulukis bima ladaihim fariqun. Orang musyrik ini dimaksud adalah orang yang memecah belah agama menjadi beberapa bagian. Tiap bagian merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ternyata yang seperti ini musyrik. Maka kebanggaan itu adalah keimanan, bukan kelompok. Nasab. Nasab termasuk ya, membanggakan nasab nggak boleh. Kemudian orang yang takwa atau begini, kenapa sih kita Allah perintahkan kita bersegera? Karena memang umur kita itu pendek. Sekarang itu orang umur 80 itu wis longko. Umur 80 wis kata wis tuyu wis gak karuan. Nah, itu kita sudah terasa lama. Padahal nek mungguhe Allah pompon dikai umur 75 iku padha karo umur sak jam setengah. Mungguhe Allah. Karena 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Loh, ini kan berarti pendek sekali umur kita itu. Itu nek umur 75. Nek umur 50 jam. Kira-kira kan begitu aja. Nah, sekarang kita lihat orang bertakwa itu kayak apa? Orang bertakwa itu disebutkan di sini alladzina yunfikuna fisarra wadharra. Orang beriman itu membelanjakan hartanya dalam kondisi sempit ataupun dalam kondisi lapang. Jadi cirinya orang takwa itu senengane sedekah. Nah, sedekah itu mempunyai kehebatan luar biasa. Rasulullah mengatakan begini, as-shadaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Ajaibnya kayak apa? Ajaibnya bukan kalau diwirid ping 2000 baru muncul, tidak. Ajaibnya itu akan muncul kalau sedekah itu dilaksanakan. Sebab hakikat sedekah itu adalah belajar tidak terlalu mencintai dunia. Kalau terlalu mencintai dunia, ketika pisah dengan dunia pasti sakit. Kalau kita cinta kepada seseorang kemudian berpisah karena satu dan lain hal, pasti sakit karena cinta. Tapi kalau kecintaan itu tidak terlalu, biasa-biasa saja, maka insya Allah pisahnya tidak sakit. Itu maknanya ketika kita akan meninggal dunia, berpisah dengan dunia, karena
dengan dunia ini tidak terlalu cinta, maka insya Allah meninggalnya tidak sakit. Itu rahasia sodako. Sodako itu maknanya apa Pak? Sodako itu maknanya membenarkan keimanan kita. Maka sodako itu ada dua, ada sodako wajib, ada sodako sunnah. Sodako wajib itu termasuk zakat. Sodako sunnah termasuk sodako yang biasa kita laksanakan. Ya, itu terkait dengan sodako. Lalu Rasulullah juga bersabda, as-sodakotu tamnauna sab'una minal bala. Sedekah itu bisa menahan 70 bala. Jadi kalau kita kodok kita, ya, kodok kita ada jelek, ada yang jelek, sampai 70 macam katakan, itu bisa tertahan dengan sodako. Ya, itu kehebatan sodako. Jadi Rasulullah mengatakan sodako itu bisa menahan 70 bala. Saya pernah survei ke Masjid Sragen, Masjid Al-Falah, Masjid di Sragen sana. Itu masjidnya pemerintah tapi yang ngelola Muhammadiyah. Ini baru tahu satu itu aja. Itu apa kehebatannya? Kehebatannya itu luar biasa pengeluarannya, tapi tidak pernah goyang. Di sana itu kalau panjenengan sholat di sana, itu disediakan makan itu 3 kali, pagi, siang, sore. 1 kali makan saya lihat itu tidak luput dari 1 juta. Kalau 1 hari 3 kali berarti 3 juta. Nek saulan berarti 90 juta. Imamnya bayarannya 5 juta. Enak ya. Jadi dari imam tuh imam masjid di sana enak, bayaran 5 juta. Kalau dulu sini. Dan memang di Arab barangnya begitu. Orang sudah ngurusi di masjid sana, gak kerja liya sudah dibayar, dijamin negara penuh. Ada yang kita mbak aku benci gitu. Bagaimana pemerintahnya? Ya. Bahkan Menteri Nadiem Makarim itu kan berencana ingin menghapuskan pelajaran agama kan sampai tahun 35 targetnya. Nah, tapi Allah punya rencana lain insya Allah. Nah, ternyata uang-uang itu didapatkan dari donatur para jamaah. Ada yang 1 orang itu donaturnya berapa? 18 juta. Ya. Nah, waduh biarannya 1 juta ini ya setahun punjul dipuri. Tapi apa sih? Pengusaha itu memberikan 18 juta per bulan. Ternyata gak tambah hancur tapi usahanya semakin meningkat menjadi 400% omsetnya. Nah dari begitu itu, maka di sana disebut sebagai manajemen langit. Ini kehebatan dari sodako itu. Maka ciri orang takwa itu senengannya sodako. Nah takmirnya itu punya anak itu kena sakit yang harus dioperasi. Biayanya mahal, nggak punya duit. Akhirnya dia menggunakan manajemen langit itu tadi, beli beras 1 karung. Lalu berasnya ini disumbangkan ke PAY. Ternyata anaknya berangsur-angsur baik. Akhirnya sampai hari ya waktu operasi ternyata sudah sembuh sehingga nggak jadi operasi. Inilah dasarnya sodakoh. Ya. Makanya di sini disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Yaitu orang yang membelanjakan hartanya dalam kondisi sempit ataupun dalam kondisi lapang. Artinya senengannya sedekah. Kemudian disebutkan sini wal kadiminal ghaidha, orang itu menahan marah. Jadi manusia itu mempunyai nafsu namanya marah. Dihilangkan tak bisa. Itu pembawaan manusia. Beda dengan pembawaannya malaikat. Malaikat itu tidak punya nafsu. Kalau kita punya nafsu, tapi bisa ditahan. Makanya kalau orang itu bisa taat kepada Allah, derajat malaikat kalah dengan manusia. Maka digambarkan dalam Quran itu
ketika penciptaan Adam disuruh sujud malaikat itu. Dalam arti penghormatan. Itu menunjukkan derajat manusia itu kalau dia sebagai manusia yang sesungguhnya itu lebih tinggi daripada malaikat. Wal kadiminal ghaidha ini menahan marah supaya apa? Tidak dilampiaskan dalam dosa. Nah, dosa pertama yang dilakukan di dunia ini adalah dilakukan oleh anaknya Adam. Anaknya Nabi Adam itu punya syariat ya. Nabi Adam punya syariat beda dengan kita. Di sana itu nikah dengan saudara kandungnya. Kalau kita sekarang menikah dengan saudara kandung dosa. Loh kok bisa beda? Ajarannya sama tetap tauhid. La ilaha illallah. Tapi syariatnya beda disesuaikan dengan kondisi manusia saat itu. Makanya beda. Syariatnya nikah dengan saudara kandungnya boleh. Apa masalahnya? Masalahnya adalah orang yang anak-anaknya itu nikah dengan saudara kandungnya tadi, situ ono sing ayu, situ ono sing elek. Lah sing oleh elek mengamuk. Lha aku dikai sing elek. Kok gak dikai sing ayu. Marah yang tidak bisa terkendalikan, akhirnya saudara kandungnya yang dapat tadi dibunuh. Nah, ini berarti tidak bisa menahan marah. Nah, kalau bisa menahan marah itu adalah luar biasa. Nah, itu cirinya orang beriman itu begitu. Wal afina anin nas, dan juga memberi maaf kepada manusia. Nah, ini biasa diterapkan riyoyo. Masih gak salah yang aku salah, mohon maaf dan sebagainya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, ini gambaran-gambaran orang yang takwa, dan ini yang akan diberi surga, yaitu orang-orang takwa. Nah, orang takwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi ketika mereka berbuat salah memiliki ciri. Kira-kira kita ada enggak di situ nanti? Apa dia lakukan kesalahan? Apakah kita bangga atau bagaimana? Itu dilukiskan oleh Allah. Orang yang takwa itu walladzina idza fa'alu fahisatan, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisah au dzalamu anfusahum, atau dolim terhadap diri mereka sendiri, cirinya apa? Zakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Ini ciri takwa, ketika melakukan kesalahan lalu dia ingat kepada Allah. Nah, kalau sudah ingat kepada Allah, sadar, akhirnya tidak meneruskan perbuatan maksiat itu tadi. Maka tadi disebutkan wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah, walam yusirru, dan mereka tidak menahan ala ma fa'alu, atas apa yang mereka perbuat, wahum ya'lamun, sedang mereka ngerti. Ya, ini adalah ciri-ciri orang takwa ketika melakukan kesalahan itu bukan kebanggaan, tapi penyesalan. Terus tidak meneruskan lagi. Itu ada enggak pada diri kita ketika kita melakukan kesalahan? Kalau tidak, dipaksakan seperti ini. Itu namanya kita berakhlak dengan akhlak Quran. Hadirin rahimakumullah, kita lihat iman menurut Nabi kita Muhammad. Nah, kalau kita sudah tahu iman itu bagaimana, nanti bisa kita transfer dalam kondisi sekarang. Misalnya sekarang ada namanya pilkada, itu bisa ditarik. Yang harus dipilih siapa? Untuk berbuat ihsan dalam konteks pilkada bagaimana? Untuk berbuat ihsan dalam konteks akhlak gampang. Untuk berbuat ihsan dalam konteks berbuat baik kepada orang tua gampang. Sekarang bagaimana berbuat ihsan dalam konteks pilkada? Itu Islam begitu hebat. Semua bisa terjawab. Termasuk ketika ada paus yang datang ke Indonesia, itu dielu-elukan oleh orang-orang yang
Islam, bahkan disambut dengan luar biasa oleh Imam Masjid Istiqlal, ya, diperlakukan luar biasa, dicium-cium tangannya, dicium-cium batuknya, ya, karena menganggap apa? Menganggap manusia itu mulia. Dia sampaikan ayat walaqad karomna bani Adam. Mereka itu Allah, kami telah memuliakan anak Adam. Tapi itu dalam segi fisik. Memang nama anak Adam itu termasuk manusia ini adalah memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Tapi dalam pengertian fisik, tapi dalam pengertian kualitas beda. Karena ada manusia iman, ada manusia takwa, ada manusia munafik, ada fasik, ada zalim. Ini adalah kualitas. Nah, itu tidak bisa membedakan dia. Bahkan dia menganggap bahwa semua agama sama. Nah, karena pandangannya inilah sehingga orang-orang Islam banyak yang minta doa kepada mereka. Anaknya Menteri Pendidikan kita menyodorkan anaknya kepada pendeta itu. Budi baptis mulai apa? Karena sebenarnya istrinya Nadiem Makarim itu Nasrani. Dia sendiri Islam KTP kira-kira seperti itu. Nah, kenapa dia berbuat seperti itu? Quran menjawab. Apakah salah atau benar perbuatan semacam itu? Dijawab oleh Quran. Surat Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, la tattakhidzu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kamu menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu sebagai teman setia. Tidak boleh. Yahudi itu musuhnya Islam. Kalau dia sadar, dia pasti masuk Islam. Karena dia tidak menyadari itu. Apa sih bedanya dengan Yahudi dengan kita itu? Yahudi itu percaya kepada Allah sama, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ya itu aja sebabnya. Akhirnya kebenciannya memuncak. Makanya sampai di Palestina itu perang sampai sekarang tidak pernah berhenti. Sebabnya apa? Itu perang agama. Saya masih ingat dulu itu yang namanya pemimpin Palestina itu namanya Yasir Arafat. Sampai sekarang tidak pernah berhenti. Bahkan ada pertanyaan, kok Allah tidak memberikan pertolongan ya? Kok tidak dimenangkan Palestina itu? Kalau Allah berbuat itu gampang saja. Kun fayakun. Ternyata Quran juga menjawab. Karena kemenangan itu diberikan oleh Allah dalam bentuk korban, bisa juga dalam bentuk jeda. Nah, dalam bentuk jeda itu termasuk ketika Fir'aun dihancurkan oleh Musa. Itu ada jeda kurang lebih sekitar 20 tahun. Ketika Fir'aun untuk melaksanakan supaya dia tetap langgeng dalam kekuasaannya, dia membuat undang-undang. Apa undang-undangnya? Undang-undangnya adalah membunuh bayi laki-laki semuanya dan membiarkan hidup bayi perempuannya. Sehingga pada suatu hari ada seorang yang melahirkan laki-laki, anak laki-laki, supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun, lalu digentirkan ke sungai. Ya, dengan cara apa? Pokoknya kambang. Saat itu kebetulan istri Fir'aun itu mandi di situ. Ditemukan oleh Allah dengan bayi itu. Lalu Allah menjadikan hatinya istrinya Fir'aun tadi senang dengan bayi itu. Lalu dibawa pulang. Bayangkan sendiri. Fir'aun menerapkan bayi harus dibunuh. Bojone nggawa bayi ke rumah. Apa yang terjadi? Ribut. Tapi sekali lagi Allah memberikan pertolongan kepada istri Fir'aun. Akhirnya bayi itu bisa diterima dan dipelihara di istananya Fir'aun. Sampai dewasa, ternyata orang ini diangkat jadi nabi, dan ternyata itu adalah Musa. Coba, jedanya berapa tahun? Akhirnya terjadi peristiwa itu, dikejar oleh Fir'aun sampai mentok ke lautan, terus mlebu lautan, balik dipateni tentara Fir'aun.
Akhirnya Allah perintahkan untuk memukul tongkatnya. Pecahlah lautan itu. Ketika dia nyebrang, dikejar oleh Fir'aun. Ketika Musa sampai di tepi lautan, Fir'aun masih berada di tengah lautan. Kemudian lautan itu kembali tertutup kembali. Saat itulah Fir'aun iman, menyesal, dia percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, tetapi tobatnya sudah tidak diterima lagi. Ini banyak lihat pertolongan Allah bentuknya. Jeda, ada yang kontan. Ya itu nanti perlu kita pertimbangkan. Itu namanya kalau kita mengenal Allah, itu namanya ma'rifatullah, mengenal kekuasaan Allah. Nah sekarang kita lihat iman menurut Nabi kita Muhammad SAW. Jadi iman menurut Nabi itu ada 3. Iqraru bilisan. Ikrar itu, ekrar itu. Yang Indonesia ngarani ekrar. Nah, ini tapak suci itu ada begini. Kami anggota tapak suci Putra Muhammadiyah berekrar. Nah, yang terakhir eling sing terakhir dok. Dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Masih ingat? Karena saya ikut tapak suci itu tahun 71. Gelombang pertama ya. Tidak dibanyu Pak artinya. Jadi pertama, iqraru bilisan, pengakuan percaya kepada Allah yang diucapkan dengan lisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian nomor 2, watasdiqu biqalbi. Dibenarkan dengan hatinya. Ada hati dengan mulut itu tidak sama. Misalnya maling. Ya, kita tangkap. Kamu mencuri ini, dia tidak ngaku. Padahal hatinya ngomong iya, saya mencuri itu. Tapi mulutnya tidak ngaku. Itu berarti mulut dan hatinya tidak cocok. Iman itu mulut dan hatinya harus cocok. Terus ditambah lagi yang namanya amalu bil arkan. Diamalkan dengan perbuatannya. Lah 3 unsur ini adalah iman. Umpamanya ngaku iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, tapi gak gelem sholat misalnya, gak masuk, arkannya tidak ada. Ngaku iman, tapi nih senengannya ngombe Bertos misalnya, ya minuman keras maksudnya ya gak masuk. Gitu loh. Jadi antara ucapan, hati dan perbuatan harus sama. Kurang satu saja bukan jaminan. Maka Allah jelaskan di dalam Quran itu begini. Maka orang yang mengaku iman kepada Allah, bahkan iman kepada hari kiamat dan ditunjang dengan KTP-nya Islam, yang seperti itu dalam pandangan Allah belum tentu beriman. Quran menyebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Lan setengah saking menungso ana sing ngucap ingsun iman marang Allah lan iman marang dina kiamat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ini Allah yang mengatakan. Padahal orang itu mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Karena apa? Arkannya nggak ada. Maka tuntutan kita itu tidak sekedar pengakuan iman saja, tapi harus syariat-syariatnya nih dilaksanakan. Kok abot? Memang bayarannya larang. Bayarannya swarga hari. Gitu aja kok berat? Tidak berat. Kalau kita tahu bayaran kita itu surga, itu tidak ada berat. Oke. Jadi kalau begitu tuntutan kita itu iman itu ada 3 item: iqraru bilisan wa tasdiqu biqalbi wa amalu bil arkan. Nah ini nanti diantara manusia itu ada sudah. Nanti itu misalnya kita kepingin milih pilkada, siapa yang harus dipilih? Kita terapkan ihsan dalam kehidupan, dalam konteks pilkada. Berarti kita harus tahu
orang yang beriman. Orang beriman itu kayak apa? Ya 3 item itu tadi. Kalau mereka mengaku beriman tapi gak gelem sholat, ya gak masuk. Nganakno duit, ya gak masuk. Gitu loh. Jadi indikator orang beriman itu apabila diajak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, jawabannya nggih. Nah, dalam bahasa Quran, sami'na wa atokna, kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar dan kami mendurhakai, tidak, tapi kami dengar dan kami taat. Qurannya bunyi begini. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang beriman, ucapan orang beriman itu apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasul supaya dia menghukumi bainakum antara mereka itu ayyakulu, bahwasannya mereka mengatakan sami'na wa ata'na wa ulaika, dan mereka itu adalah humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Masa Allah langsung adem deh. Iya. Ya teman-teman ngotot ya. Tuh, tak tahu ini. Nanti Bisa.